31 pula disebut. 31 Yalah. bang, serius. Udahlah, skip. Andrian, selamat pagi, agama apa? Halo, selamat Andrea. siang. Agama apa, Siang Bang? bro. Kristen. Yaudah. Kadirok, thank you. Itu tema kita, Bang. Temanya Tuhan Oten Manipu. Wah, masih tema yang semalam. Itu di kita mana pakai, Bun. tertulisnya, Kak? Iya, sampai seminggu biasanya. Kenapa, Bang? Itu di mana tertulisnya? Yekiel Di kitab apa? 14 nomor 9. Oh, emang Kakak udah baca ya semua ayatnya? Ya Allah ya Kali Robbi, itu kena udah tombak dibaca lagi. semua. Janganlah kutip-kutip seayat gitulah, Kak. Semua orang Kena pun tombak bisa lagi, kalau saudariku, kutip-kutip ya Allah. begitu. Bang Farup, monitor Bang Farup. Bang Farup. Bang Farup. Nah, hilang pula Bang Farup satu. Bang Farup monitor. Bang Farup monitor, Bang Farup. Bunda Esti mau naik tuh kayaknya ke ini, kena tombak dia. Bun. Tolong Bun. Bro Erik, lu moderator bukan? Bang Farup monitor. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Bunda Esti kayaknya kena tombak. Mungkin Iya, mungkin aku mau pun naik goyang lagi. nih. Aku pun goyang ini. Oh gitu. Jangan tuh, Karena nggak ada Kak, moderatornya. malam ada pantau terus room kalian ini. Ntar Bang ya, biar gue benahi dulu ya. Goyang aku nih. Ya, Iwan Pila yang di bawah izin tap layar Yang di bantu bawah ya. tap layar Tembusin 200 teman-teman, Kak. di bawah tap layar. Ya, izin tap layar ya teman-teman. Iwan Pila yang muslim semua tap layar, bantu follow saudara kita. Yang Bang Fahrub, Bang Cinta Solawat. Jadi umat Jangan lupa beragama juga itu saling toleransi lah. Iya bang, kita toleransi kok. Kalau nggak toleransi juga Agamamu, ngapain sih bang? Iya bang, masalahnya bang. Ajaranku. Iya masalahnya, bang. Masalahnya bang, maaf bang, izin bang. Ya, kita bukan mencari pembenaran bang. Masalahnya begini bang, begini bang. Kitab anda dicetak untuk menghujat kami bang. Nggak bakal Ya, sebentar nemu dulu. jalan keluarnya. Bang, masalahnya bang begini, kitab anda dicetak itu untuk menghujat kami. Itu masalahnya. Abang boleh cek di luar sana, di Eropa sana. Loh, abang Dimana iya, nama Tuhan kami di kitab anda tengok tuh Kejadian 1 nomor 1. Roh Allah melayang-layang di atas air. Apa itu? Bukan menghujat tuh namanya. Ada jangan tertawa bang. Inilah kalau kalian cuma baca. Inilah kalau kalian Iya. cuma taunya membaca, nggak mau pahami Iya. semua. Aduh bang. Sampai di Bali, Bro Erik, Sampai di Bali jadi apa? Sampai di Bali jadi apa Sang coba? Yang Widiwasa melayang-layang di atas air. Sang Yang Widiwasa, apa nggak Gimana? menyakitkan Sang Yang Widiwasa di Bali? Bukankah itu nggak menyakitkan umat Hindu? Namanya Tuhannya orang Hindu disematkan dalam Bible sama namanya, Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Widiyesus, Sang Yang Yesus. Ini permasalahannya. Lembaga ajaran iblis Indonesia mencetak Bible, menerjemahkan isi Bible dengan menghina Tuhan kami. Itu masalah bang. Bukan kita nggak toleransi. Sampaikan ini kepada petinggi-petinggi LHI bang. Hilangkan kata Allah di situ.
Gimana Paham ya, yang Bang? dihilangkan kata Allah? Ayo. ALLAH kami mohon dihapus dari kitab kalian, Bang. Minta sama LAI biar kita berangkulan, biar kita berpelukan, ngopi-ngopi bareng, duduk bareng kita, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Gini Bang, kembali ke topik aja tadi. Kalau Abang mau tanya gitu, mau bilang ngehujat ya, Abang baca dulu lah sama kitab Perjanjian Lama itu. Itu ada Iya, itu kitab-kitab Bang. Taurat. Abang baca dulu, Iya. pahami dulu isinya. Orang Baru Yahudi abang menyebut orang Yahudi, Bang, orang Yahudi menyebut Tuhan mereka Elohim. Nah, Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Indonesia. Orang Yahudi memanggil Tuhannya rata-rata Elohim, Pak. Elohim, Adonai, Yotevave. Tapi di kitab kalian diterjemahkan sama dengan nama Tuhan kami. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, yaitu Allah. Nah, kami melapaskan kata Allah, menyebutkan nama Allah itu tidak menggunakan huruf O. Allah. Tetap huruf A, tapi dia punya aksen. Gini Bang. Gini Bang, saya tanya dulu kalau memang mengkutip dari apa yang Al-Qur'an tulis atau yang ada di Alkitab. Silakan Bang, silakan. Maaf, intermezzo Bang. Kalau memang Alkitab mengkutip apa Bang yang Bocu, ada di Assalamualaikum. dalam- Izin Bang di mute dulu Bang. ada di dalam Bang baca Al-Qur'an. Nobis. Bang Bocu, izin Bang, sebentar Bang. Iya. Lanjut Udah, lagi. oke. Duh, nggak ada moderatornya ini ya, Rum ya. Ya, silakan Bang. Tadi ada. Ya, silakan. King di bawah. Oke. Gini ya Bang ya. Maksud saya gini loh. Kalau seperti yang Abang bilang tadi, mengkutip dari Alkitab, mengkutip dari apa yang ditulis di Al-Quran. Ini saya mau tanya Bang. Emang iya Al-Quran lebih dulu diterbitkan daripada Alkitab? Kalau Al-Quran lebih dulu diterbitkan dari Alkitab, berarti ya jelas Alkitab mengkutip apa yang ditulis Al-Quran. Yang jelas Al-Quran dulu Bang. Itu sih saya Yang akui jelas kalau Al-Quran sampai- dulu. Ya, yang jelas Al-Quran terlebih dahulu. Kristen masuk ke Indonesia ini di abad keberapa Bang? Abang 17. Bang, Kristen masuk ke Nusantara di tahun berapa Bang? Gini loh. Bang, Bible itu ada sebelum Al-Quran. Memang betul Bang, memang betul. Bible itu ada sebelum Al-Quran datang. Iya. Tapi tidak disebutkan nama Tuhan dalam Bible itu, yaitu Allah. Theos Bang, Theos tertulis di dalam Bible. Data aslinya itu tertulis Theos, bukan Allah. Islam sudah masuk di abad ke-7 di Indonesia. Kalau abang orang Sumatera, tentu abang tahu sejarahnya Kota Barus. Islam lebih dulu masuk di abad ke-7, Kristen di abad 17. Berarti berapa kurun waktu? Abad ke-7 sampai ke-17 berapa? 1000 tahun Bang. Sebentar Bang, 1000 tahun umat Muslim di Nusantara tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Theos, tidak mengenal. Karena Islam itu lebih ada duluan dibanding Kristen. Kalau Kristen lebih duluan ada di Nusantara, Islam tidak akan menjadi mayoritas di negeri ini. Itu harus Anda camkan. Kenapa saya mengatakan demikian? Islam kalau masuk ke negara Eropa itu masuknya perlahan karena sulit masuk, kayaknya mayoritas lebih berkuasa.
Nah, kalau sempat Kristen duluan masuk ke Indonesia, tentu Islam ini menjadi minoritas. Betul nggak, Bang? Coba Bang Iya. lihat negara luar sana, Eropa sana, Amerika. Islam gimana di sana? Masuk perlahan kan, step by step. Betul lah yang abang bilang. Iya, makanya Bang, kalau kita mau berangkulan, kalau mau lakum Lakum dinakum waliyadin, Tunggu dulu. Tunggu dulu Bang Erik. Si Faro udah jadi sultan dia. Udah jadi sultan dari kasihnya aku kopi. Jangan kopi lah Faro, singa lah. Udah jadi sultan dah. lakum dinakum waliyadin itu Bang. Kalau mau kita terapkan di Nusantara ini, tanggalkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible. Alkitab itu aja pun udah salah aturan Bang. Alkitab itu adalah kumpulan-kumpulan dari firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan firman Theos. Bukan firman Theos yang melayang-layang di atas permukaan air, bukan. Firman Allah itu Bang, Alkitab itu dari Al-Qur'an itu diambil. Zalikal kitab. Zalikal Alkitab. Dari situ mereka ambil. Contoh Islam sama Hindu sama Buddha, pernah nggak bentrok? Nggak pernah. Justru Kristen lah yang memporak-porandakan kerukunan dalam antar umat beragama di Indonesia. Masuk ke Hindu, ngambil nama Sang Yang Widi. Masuk ke Tanah Batak, ngambil Parmalim. Parmalim itu artinya apa? Orang alim ulama, orang Islam. Pertama kali yang menduduki ajaran Islam, masuk ke dalam ajaran Islam itu adalah orang Islam di Tanah Batak, Barus. Masuklah yang namanya Nomensen, masuk Nomensen, dihancurkanlah Islam di sana, membawa pasukan Belanda. Parmalim itu Muslim dulunya Pak. Baca sejarah Bapak. Silakan Pak. Bapak jangan menuduh saya, kau ngarang-ngarang aja, kau modal congor aja. Bapak juga harus cari sejarahnya. Ke tanah Madura, nama Tuhannya bukan lagi Allah, Gusti Pangeran. Kan udah saya bilang tadi, apa yang abang bilang emang benar. Islam itu lebih dulu masuk ke Indonesia. Yang topik ini tadi kan bukan soal masuk Islam masuk lebih dulu atau Kristen lebih besar atau Islam yang lebih besar. Bukan Bang. Iya Bang, saya paham maksud dan tujuan Abang. Maksud begini, bahaslah kitabmu. Iya, pelajarilah ajaran agama masing-masing. Begitu kan Bang? Itu maksud Abang kan? Iya, saya paham. Iya, tapi masalahnya kalian juga mengikuti apa yang LAI cetak. Karena LAI mencetak Bible itu dengan tujuan menghujat Tuhannya kami. Supaya kita bentrok Pak, supaya kita bentrok di lapangan. Padahal kesalahan mutlak itu dari mereka mencetak Bible yang isinya bertujuan untuk menghina Tuhannya Islam. Nah sementara kalian hanya sekedar ikut-ikutan doang. Gini bang, saya tanya, yang mengatakan menghina Allahnya Islam itu siapa? Ayo, abang sendiri kan tadi. Ya kitab saudara bang. Bible itu yang menghina Tuhan kami. Dikatakan Allah itu punya anak, dikatakan Allah itu menjadi manusia. Gini bang, kalau kita debatnya sampai situ nggak ada ujungnya. Gini, kitab kita masing-masing pelajari, kan? Sama-sama membaca kitab sesuai iman dan keyakinan kita masing-masing. Iman kami bang, membaca Alkitab kami, nggak pernah tuh kami berpikiran bahwa itu Allahnya Islam. Iya, itu penistaan secara nggak langsung bagi kami bang. Kalian memang nggak sadar, kalian memang nggak secara langsung menghina, tapi isi kitab kalian sudah menghina. Itu kan Allah itu dikatakan punya anak.
Mati Itu kan di tiang salib. yang merasa dihina kan kalian bang, bukan kami yang menghina. Kami nggak pernah. Ya kitab kalian yang menghina kami. Gimana sih abang ini? Kitab abang yang menghina kami bang. Abang mau kita duduk sama, kita ngopi bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng. Tapi nyatanya di iman kalian itu menebar kebencian terhadap Islam. Yang itu yang abang rasakan. Cobalah abang pelajari bagus-bagus, belajar filsafat supaya abang tahu. Kalau filsafat itu bang, semua entah dia Kristen, Islam, Hindu, Buddha bisa masuk di situ bang. Bisa sama-sama belajar di situ bang. Oke, sekarang maunya gimana bang? Abang maunya kita toleransi kan bang? Ya kan? Abang kompromi sama gereja, kompromi sama orang-orang gereja, sampaikan keluh kesah kami kepada mereka langsung ke LAI. Tujuannya LAI. Kompromi bang. Seluruh gereja di Indonesia ini kompromi untuk menghilangkan nama Tuhannya orang Islam di dalam Bible. Baru kita bisa berangkulan. So, masa saya yang harus sampaikan, abang lah. Ini kan forum kalian. Ini Sudah kita surati juga bang, sudah kita surati juga. Tapi sampai sekarang belum ada korelasinya. Sudah surat sudah masuk ke sana. ya tunggu aja lah bang tuh jawabannya. Nah, setelah Anda mengetahui, Anda masih menggunakan kata Allah di situ, Allah di situ. Oh tetap Masih? bang. Nah ini masalahnya. Gini bang, penyebutannya kita aja beda. Itu kan yang Anda sebutkan dengan kaidah bahasa Indonesia. ALLAH itu diambil dari huruf alif, L-nya double lam sama huruf H dalam huruf hijaiyah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dipakai dengan huruf bahasa Indonesia, jadinya ALLAH. Gitu bang. Itu bahasa aslinya apa bang? Ayo. Allah tulisannya alif. Alif itu dibaca A. Lam itu dibaca L bisa. Asal bahasa aslinya bang. Iya kan bahasa aslinya hurufnya ini bang, huruf Arabnya. Huruf Arabnya alif. Huruf lam. Lalu lam lagi, ada tasdid di situ, baru huruf H. Makanya dibaca Allah. Bahasa Arab atau bahasa Aram bang? Yang dipakai orang Yahudi dulu. Iya Yahudi pakai bahasa Aram lah bang. Gak mungkin orang Arab pakai bahasa Aramaik. Ya gak nyambung. Pakai bahasa apa bang? Sorry tadi ada yang telepon. Sorry. Iya orang Yahudi pasti berbahasa Aramaik, kalau enggak bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Kan nggak mungkin mereka bahasa Arab. Makanya Tuhan berfirman kepada para nabi menggunakan bahasa yang dipahami nabi dan kaumnya. Contohnya saya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Saya orang Indonesia, ya tentu saya orang Indonesia. Nah lalu firman yang tadi berbahasa Indonesia kepada saya sampaikan kepada orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia ini, supaya mereka paham. Ya begitu juga halnya para nabi yang diutus ke dunia, sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, Yesus dengan bahasa Aramaik, Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Jadi dikatakan Rasulullah itu utusan untuk seluruh alam semesta. Nah,
Sewaktu Rasulullah itu mengajar kepada para sahabat, setelah selesai dia mengajarkannya, lalu sahabat ini disebar ke seluruh penjuru dunia. Disebar ke seluruh penjuru dunia, sahabat ini, sahabat Nabi ini, termasuk kita di Nusantara ini. Yang datang ke Baru itu siapa? Sahabatnya Nabi Muhammad di abad ke-7. Disebar beliau kemari. Kalau Yesus kan tidak, hanya teruntuk kepada Bani Israel. Kenapa kitab kalian bahasanya Yunani? Kan bingung kita jadinya, Bang. Coba orang Yahudi itu bahasanya apa? Kan nggak mungkin bahasa Yunani. Bingung kan? Kenapa bisa bahasa Yunani? Yesus diutus hanya kepada Bani Israel, berbahasa Aramaik, berbahasa Ibrani. Kitab sucinya bahasa Yunani, kan nggak nyambung. Yerusalem merdeka dari tentara Romawi. Ya, saya tanya, Yerusalem merdeka dari tentara Romawi kapan? Kapan mereka bebas dari tentara Romawi, dari penjajahan tentara Romawi? Coba. Bukankah generasi-generasi itu, ya, bukankah generasi-generasi itu silih berganti? Ada yang mati, ada yang lahir, nanti mati lagi, ada yang lahir lagi. Ya tentunya mereka mengikuti bahasa mereka, bahasa Yesus. Jadilah Yesus, Bang. Kalau mau hidup kekal, jadilah seperti Yesus. Bukan seperti Paulus. Harus jadi seperti Yesus. Baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Seperti apa Yesus? Menyembah Tuhan yang esa, bersunat, tidak makan babi, berpuasa, ibadahnya sujud. Itu kalau mau jadi, kalau mau mendapatkan hidup yang kekal. Jadilah seperti aku, kata Yesus. Tidak pernah beribadah hari Minggu, tidak pernah mengajarkan ke gereja jam 8, ada yang jam 10, ada yang jam 12, jam 3 sampai malam pun ada, suka-suka hati kalian aja. Yesus beribadah di mana? Di sinagog, di bait Allah. Harinya apa? Hari Sabat. Kristen hari Minggu siapa yang mengajarkan? Kan gak sama dengan Yesus. Yesus mengatakan jadilah seperti aku, ikutilah aku, kata Yesus, supaya kau mendapatkan hidup yang kekal. Apa yang kau ajarkan harus kau kerjakan. Matius 18:20 jawabannya. Sorry, Matius 28 ayat ke-20. Itu jawabannya, Bang. Sorry Bang, lagi nggak bawa apa kitab. Jadi Iya, kata Yesus. Jadi nggak bisa buka kitab ya Bang, sorry. Nggak bisa lihat. Ya nggak apa-apa, kami yang hafal Bang, nggak apa-apa, kami hafal. Iya nggak apa-apa. Dan lagi juga nggak mungkin Bang Cinta Salat itu bohong, Bang. Karena saya juga buka datanya kok. Gimana? Mau didiskusi apa ini kita hari ini, Bang? Diskusi tentang apa, Bang? Ya kalau udah selesai ya. Oke, gini. Ada. Gimana kalau kita diskusi tentang kitab suci, Bang? Mungkin kalau tentang kitab suci begini Bang. Kalau untuk soal kitab suci, kalau untuk saya Bang, kitab suci saya biarlah saya yang pahami. Tunggu Bang, Abang tadi akun, sorry Bang, tadi akunku udah tumbang di tempat Abu ya. Izin. Saling bahas kitab suci. Saudaraku yang ada di bawah, saya minta izin 5 orang berbeda. Jadikan koin saya sampai 60 aja Bang. Abang-abang di bawah, saudaraku di bawah, sampai 60 aja. Mawar atau kopi orang yang berbeda. Izin sampai 60 aja. Tambah 3 lagi, 3 orang berbeda. Izin supaya akun saya tahan. Orang berbeda. Aduh. Satu-satu aja Mbak Siti, syukron. 3 orang berbeda. Udah cukup. Terima kasih. Cukup. Maaf, cukup.
Makasih banyak, syukron. Aduh. Ya sudah. Ya lanjut bang. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Bang. Kalau Gini. ah, Gini bro. Kita mengenal Tuhan kita itu melalui kitab suci, betul ya? iya, Ya, sepakat ya. Kita mengenal Tuhan kita itu melalui kitab suci. Nah, kita sekarang apa namanya? Coba kita diskusikan nih tentang kitab suci Al-Qur'an maupun Bible, gitu ya. Gimana? Sepakat nggak? Karena dengan mengenal kitab suci kita bisa mengenal Tuhan kita dengan lebih baik. Betul nggak? iya bang. Tapi jujur sekarang kalau posisi saya sekarang saya nggak pegang Alkitab. Gimana? Kalau posisi saya sekarang nggak pegang Alkitab, nggak mungkin. Nggak apa-apa. Kita nggak usah bawa kitab, Abang tanya ke Iya, sana terima ke kasih sana. Bu Sofi Saya nggak tahu apa-apa. kopinya. Terima kasih, syukron. Jadi gini bang, definisi kitab suci abang tahu nggak? Gimana bang? Definisi kitab suci. Kalau kitab suci yang saya percayai, saya imani itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, baik bang. Kita lihat di KBBI ya. Kitab suci itu adalah, ya ini definisi kitab suci ya. Kitab suci itu adalah wahyu yang diturunkan oleh firman Tuhan yang dibukukan. Sepakat nggak bang? Sepakat. Sepakat. Dan tidak ada campur tangan atau campur pemikiran manusia di dalamnya. Sepakat nggak? Saya sepakat bang. Sepakat. Baik. Sekarang kita diskusikan bang ya. Bahwa kitab suci abang itu meyakini bahwa tidak ada campur tangan buah pemikiran manusia di dalamnya ya. Sepakat ya? Ya. Oke. Saya akan tunjukkan bang. Nanti abang boleh bantah. Ya Allah ya Rabbi, malah nge-lag. Salah pula. Ada moderator atau host yang masih monitor, izin dibesarkan. Saya bawakan dulu yang paling sederhana ini bang ya. Jangan yang berat-berat dulu, yang paling sederhana dulu. Oke bang. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya bang ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ini Alkitab Sabda ya. Anda yakin nggak dengan Alkitab Sabda? Percaya nggak? Saya percaya bang. Ayo baca. Percaya. Oke, udah stop. Di sini dikatakan apa bang? Kiranya ayat ini pasti tidak apa bang? Tidak asli. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 ini yang dikatakan bahwa sebab ada 3 yang bersaksi, yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ternyata ayat ini tidak asli bang. Bagian ini pasti tidak asli. Ya, ini. Menurut abang gimana bang? Tunggu bang. Kalau mana? Coba saya lihat bang. Soalnya saya. Ini. Soalnya tidak kelihatan ini bang. Bisa Anda baca nggak? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam Nggak bisa, naskah-naskah Bang. Yunani. Oke, Kecil saya besarkan kali ya. itu tulisannya. Oke, saya besarkan sebentar, sabar. Oke, saya landscape ya, Oke. Ya. Ini. Udah saya landscape, udah bang, udah bisa baca bang? Oke, pelan-pelan bang, pelan-pelan. Ya. Nah, ini bang, bisa dibaca nggak? Karenanya bagian ayat ini pasti tidak
Saya besarkan lagi. Oke. Ya, karenanya bagian ayat ini pasti tidak asli. Nah, ini ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Oke, Bang ya. Isinya Bisa bang. dilihat? Isinya bang. Isinya. Ya, sebab ada 3 yang bersaksi, yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu bunyinya bang. Menurut abang gimana ayat ini? Dikatakan tidak asli ini gimana bang? Karenanya bagian ayat ini pasti tidak asli. Gimana bang menurut anda? Kalau Apa saya ini firman Tuhan? gini bang, kalau saya sih belum bisa pastikan itu asli atau enggak. Loh ini sudah ada tulisannya loh. Tadi kan kita sudah sepakat Anda Iya. mengimani Alkitab Sabda. Iya, iya emang udah ada yang ditulis di situ. Nah, kalau gitu pertanyaannya, ini ayat dari mana dapatnya, Bang? Ini saya kasih yang paling ringan dulu ini yang standar yang paling ringan lah. Semua muslim pasti tahu. Gini, nanti kalau saya punya kitab paling saya juga mau buka bang. Saya pastikan sendiri. Ya, kalau di dalam Bible nggak akan tertulis seperti ini, Bang. Kalau abang di dalam Bible, karena Bible yang Anda pegang dengan yang pendeta pegang itu berbeda, Bang. Tidak sama. Bible yang khusus pendeta itu ada Bible khusus, Bang, dan tidak semua orang bisa pegang. Abang nggak tahu ya, kalau Bible yang Anda pegang dengan yang punya Bapak pendeta pegang itu ada yang berbeda. Bun. Oke, ini contoh pertama Bang ya. Saya ambil contoh kedua. Di kitab Lukas ya. Ini kitab Lukas Bang ya. Oke. Kitab Lukas. Lukas 17 ayat 36. Oke. Apa di sini bunyinya? Kalau ada 2 orang di ladang yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Itu bunyi seperti itu, Bang. Lagi-lagi apa katanya di sini? Ayat ini tidak asli. Betul? Betul, Bang? Itu yang dikatakan di situ kan, Bang? Iya, betul nggak tertulis seperti itu? Iya, di situ emang betul tertulisnya begitu, Bang. Celakanya lagi, Bang. Ayat ini tidak asli, celakanya lagi. Tetapi dipinjam dari Matius 24 ayat 40. Udahlah tidak asli, minjam pula dari Matius. Gini, Ketika Bang. Lukas menuliskan ini, dia ngomong nggak sama Matius mau dipakai ayat ini? Pernah bertemu nggak sebelumnya? Gini, Bang, saya jelasin dikit ya tentang Ya Injil. gimana Anda yang mau ada. menjelaskan? Anda juga baru tahu ayat ini tidak asli kok. Bentar, Bang. Bentar, Bang. Saya jelasin dulu dikit aja. Oke. Ya, dikit aja. Di Alkitab kami yang Perjanjian Baru, dalam kitab Injil itu hampir sebagian ayat itu semuanya terhubung, Bang. Ya lalu? Karena dari keempat Injil itu semuanya ditulis berdasarkan kesaksian. Kesaksian dari mana? Saya sudah tunjukkan tidak asli. Saya sudah tunjukkan palsu. Anda bilang kesaksian lagi. Inilah susahnya saudaraku Kristen ini, susahnya begini ya. Ketika tidak mengerti tapi bisa menjelaskan. Anda juga nggak pernah baca kan ada tulisan seperti ini kan. Nah ketika saya beritahu Anda berusaha menjelaskan, itulah aneh gitu loh. Anda nggak tahu tapi Anda menjelaskan. Google, Ini kan, Bang ya, gini Bang. Rujukan daripada LAI adalah Codex Sinaiticus yang banyak dipakai oleh orang ya, Codex Sinaiticus. Oke? Oke Bang ya.
Ini kodeks Sinaiticus Bang. Abang pernah dengar nama kodeks Sinaiticus? Ya, di kodeks Sinaiticus ini ya, Lukas, kitab Lukas ayat 17, pasal 17, ayatnya kita lihat Bang. Ya. Di mana ada ayat 36 di sini Bang? 35 loncat langsung ke 37. Sebenarnya memang dari sananya nggak ada ini barang. Ya, jadi Lukas 17 ayat yang ke-36 sebenarnya dari kodeks Sinaiticusnya pun sudah tidak ada. Lalu siapa yang menambahkan? Itu kan abang baca di situ, baca di internet. Gini loh Bang. Kalau abang nunjukin di internet, orang awam pun berpikir gini Bang. Apa yang ada di internet pasti bisa diubah. Bro, dengar bro. Abang ya. tunjuk. Kalau bro, gini Bang. dengar. Sabar. Saya tunjukkan bro ya. Saya ini Alkitab Sabda Bang. bro, ya bro. Ini Alkitab Sabda. Anda nggak boleh ngomong gitu. Ini alamatnya jelas ya. Alkitab Sabda ini jelas. Lihat. Nama yayasannya pun jelas ya. Lihat, Lembaga Alkitab Sabda, ya jelas semuanya ya. Nomor registrasinya pun jelas ya. Pendonasinya pun ada, semuanya ada. Kalaulah ini buatan saya, ya saya bisa dituntut secara hukum. Oke? Kita ini negara hukum bro, bukan negara asal-asalan. Kalau saya menunjukkan data ini palsu, ya, ini buatan tangan saya sendiri, Anda bisa tuntut saya. Orang Kristen seluruh Indonesia bisa tuntut saya. Karena ini konsekuensinya hukum ini, bukan main-main. Saya bisa disebut penistaan agama karena memalsukan data. Berapa pasal saya kena? Memalsukan data, Undang-Undang ITE, ujaran kebencian. Oh, banyak saya kena pasal Bang, di situ Bang. Percuma Bang itu. Nggak bakal. Udahlah, udah nggak nyampe. Kalau umat yang apa ya namanya? Minoritas sama mayoritas ya. Udah nggak usah bawa minoritas mayoritas Bang. Hukum itu adalah panglima tertinggi Bang. Nggak ada minoritas, nggak ada mayoritas, nggak ada. Tapi buktinya ada ustadz kami pun yang memang dia melakukan penistaan dihukum kok. Ustadz Yahya Walone itu dihukum, di penjara kok. Dia itu mayoritas bukan, ustadz bukan, ulama besar, ulama yang cukup dikenal namanya kok. Pernah dengar kan Ustadz Yahya Walone kan? Itu karena dakwahnya udah keterlaluan. Ya makanya hukum itu tidak berlaku bagi minoritas mayoritas, tidak ada. Hukum itu panglima tertinggi, salah tangkap, penjara, selesai. Jadi nggak ada hubungan dengan minoritas mayoritas, nggak ada. Itu asumsi Anda aja pribadi. Gini deh Bang Andri, saya mau tanya, selain kitab LAI yang pernah Anda baca, terus kitab negara mana yang pernah Anda baca dulu? Selain LAI. Ada nggak? Anda pernah baca kitab selain LAI? Terbitan LAI? Nggak ada sih Bang. Kalau untuk saya baca apa yang apa yang ada di saya baca Bang. Ya itulah masalahnya Anda. Anda nggak tahu tapi ya pengen menjelaskan, susah jadinya. Saya pikir Anda udah pernah baca Bible selain terbitan LAI, baca KJV atau apa gitu kan? Saya pikir begitu, ternyata ya salah juga. Iya. Tapi anehnya itu Anda ingin menjelaskan gitu loh, itu aneh. Kan tadi gini Bang, udah saya bilang dari awal kalau untuk ya berarti definisi kitab suci berdebat untuk kitab, kesimpulannya gini Bang, kalau untuk definisi kitab suci ternyata Bible gagal masuk kriteria kitab, karena kitab suci itu firman dari Tuhan yang dibukukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gagal ya? Gimana? Sepakat nggak? Sepakat nggak Bang? Atau gimana? Masih mau dilanjutkan?
Kan udah bilang bang, kalau abang ngajak debat soal kitab suci, kan udah saya bilang tadi, pasti saya nyerah karena nggak punya data. Ya mau Saya pakai data apa bang? Bang, saya tanya dulu. Data yang saya tampilkan tadi, tadi pakai apa? Saya tanya dulu, Anda mau pakai data apa bantahnya? Mau cari apa? Oke, ini satu perbandingan lagi saya kasih tahu kepada Anda ya. Satu perbandingan lagi. Ya. Tadi Bible LAI sudah saya keluarkan. Ya, pasal 36 tidak ada. Saya buka Kodeks Sinaiticus juga tidak ada. Sekarang kita pakai Bible Kristen milik negara lain. Ya, ini kebetulan ada negara Jepang di sini. Saya pakai Bible yang milik Kristen Jepang. Oke, ini Bible bang, bukan Al-Quran. Bible tuh bacanya ya. Ini kitab Lukas. Ya, ini kitab Lukas nih bang nih. Ya, kita klik Lukas 17. Kitab Lukas 17, betul bang ya? 17 ya, Lukas 17. Cari ayat 36, apakah ada? Nggak ada juga bang. Anda kalau lihat, ini 34. Ya, ini 34, 35, 36-nya digabung. Berarti tidak ada 36. Dia bergabung ke 35. Tidak ada 36 di sini. 34, 35, 36-nya nggak ada. Berarti Kristen yang ada di Jepang lebih jujur, bang. Lebih jujur. Nggak ada ya nggak ditulis. Nah, LAI dapat dari mana tuh ayat 36? Main masuk-masukin seenaknya. Katanya firman Tuhan. Jadi fix ya, buat 830 mata memandang fix bahwa Bible tidak murni 100% firman Tuhan karena ada campur tangan tulisan atau hasil pemikiran manusia di dalamnya. Sepakat Bang Adrian? Bang Adrian sepakat nggak? Bang Adin, Bang Adrian, Bang, itu kan menurut abang. loh, saya sudah tunjukkan buktinya. Gimana sih Anda ini? Yo. Saya nggak bilang semuanya palsu loh bang. Saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang semuanya palsu. Saya hanya mengatakan bahwa Bible itu tidak semuanya firman Tuhan yang saya katakan. Bukan, saya nggak bilang palsu. Sepakat nggak bahwa Bible itu isinya tidak 100% firman Tuhan? Sepakat nggak? Enggak. Enggak pula, enggak sepakat bang. Iya, karena itu yang saya imani bang. Oh ya udahlah, kalau gitu terserah abang lah, suka-suka abang aja dah. Ya yang penting saya sudah tunjukkan datanya. Yang menilai penonton yang di bawah bukan Anda. Oke, Bunda Hesti, Bang Cinta Salawat, Bang Faruq, silakan dilanjutkan. Tafadol, akhi, ukhti. Iya. Jadi pemaparan tadi memang udah jelas itu bang. Kitab yang ada pegang itu adalah yang dulunya kitab yang dikuasai oleh orang-orang yang dikatakan ahli kitab dan orang Farisi. Nah, kitab itu beredar memang sampai sekarang. Yang Anda pegang itulah kitab-kitab di mana Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Sampai sekarang beredar. Dan yang mengimani itu adalah Kristen. Tunggu. Karena firman Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Bang, boleh diulangi bang, soalnya jaringanku nge-lag. Iya. Dulu Yesus di zaman para nabi dimusuhi oleh ahli-ahli Torah
yang dimana mereka itu notabene menghapus, mengganti, menyembunyikan isi daripada firman Tuhan. Nah, seiring waktu sampai sekarang ini ternyata masih ditemukan siapa yang mengimaninya, Kristen. Karena di zaman itu mereka lebih berkuasa menguasai firman Tuhan. Sehingga setelah mereka menguasai firman Tuhan, mereka mempelintir, memporak-porandakan, menghancurkan, bahkan sampai menghilangkan segala aturan di dalam Taurat. Itu perkataan Paulus. Coba perhatikan. Yesus di Matius 5 nomor 17 sampai 20 sampai 19. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk taat dan tunduk kepada perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat ada hukum yang paling penting dan paling terutama, yaitu menyembah kepada Tuhan yang Esa, yang satu-satunya itu. Itu kata Yesus. Nah, kemudian firman itu sampai di tangan ahli kitab. Yang mereka ini adalah para perusuh, para pengkhianat, pemberontak, ingkar terhadap firman Tuhan. Sehingga mereka mengacak-ngacak daripada firman Tuhan tersebut untuk menyesatkan orang. Terbukti sampai sekarang generasi mereka itu masih ada di permukaan bumi ini. Izin Bang. Nah, kalaulah Bang Erik. ajaran Yesus itu berhasil, Pastor Abang Andrian tolong di mute, Andrian ada musik ya. Andrian tolong di mute, Andrian. Bentar. Mute. Bentar. Mute Oke. dulu, mute, bukan bentar, mute. Udah. Lanjut Bang Erik. kalaulah ajaran Yesus itu berhasil menjadikan orang tunduk kepada hukum Taurat, dunia tidak akan seperti ini kacau balau, terjadi peperangan, bunuh sembarangan orang, ya. Boleh di Islam juga boleh membunuh, tapi ada kaidah-kaidah yang mengaturnya. Apabila kau diperangi, wajib hukumnya kau membunuh mereka. Tapi kalau kalau mereka tidak memerangi, maka haram bagimu membunuh satu orang saja. Kau bunuh satu orang saja yang tidak bersalah, yang tidak memerangimu, maka kau dikatakan sudah membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Syukron, tafadhol. Syukran Bang. Itu Bang, boleh di ajaran Islam boleh membunuh, tapi ada aturannya. Siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh. Nah itu tadi, kalau ajaran Yesus berhasil, tentu tidak akan datang yang namanya Nabi Muhammad membawa kedamaian. Yesus di Matius 10 nomor 34, jangan kau menyangka aku datang untuk membawa kedamaian. Aku datang bawa pedang, kata Yesus. Artinya membawa permusuhan. Itu ajaran kasih dari mana? Camkan itu Bang. Ya, kalau Anda masih mau berada di dalam lingkaran setan, ya monggo. Karena simbol agama Abang itu, yang tanda salib itu tanda dari setan itu Bang. Simbol yang diberikan kepada umat Kristen dari setan. Enggak pernah Tuhan memberikan simbol itu kepada umat manusia, enggak pernah. Enggak pernah. Coba Abang pikir. Dari mana simbol itu? Yesus aja tidak pernah satu kata pun menyebut kata salib. Gak pernah. Baca Bang perjanjian baru. Dari mulai Matius sampai Wahyu. Cari datanya. Ucapan yang keluar dari mulut Yesus mengatakan salib itu adalah simbol kekristenan. Simbol penyaliban. Simbol yang namanya penebusan dosa. Buktikan.
Anda cari sendiri. Kecuali ucapan Paulus sama Efesus. Kecuali ucapan Paulus sama bapak-bapak gereja. Benarlah kata Yesus, Matius 15 nomor 9, percuma mereka menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, pemikiran manusia, bukan dari ilahi, bukan dari roh kebenaran. Coba abang camkan. Ya kalau mau tetap Bang Adrian bertahan ya masih monggo. monitor Bang Adrian. Bang Adrian masih monitor. Adrian. Ya, masih. Halo. Ah. Ya. Iya, oke. Dibuka lagi ya mute-nya Coba Bang, baca. apa Bang? Suaranya udah mulai hilang. Coba Suara baca Roy di hilang. Matius 24 nomor 15. Coba itu dibaca. Matius 24 nomor 15 diterangkan apa di situ? Raja kekejian, penjahat menduduki bait suci. Siapa yang menduduki bait suci kalau bukan iblis? Apa pengajarannya? Menghapuskan yang namanya hewan sesembahan sebagai tebusan dosa. Itu ajarannya. Baca itu Bang, Matius 24 nomor 15. Perkataan Yesus itu ternyata sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Bahaya Bang, kalau Anda terus-terusan begini bahaya. Bukan saya menakut-nakuti, bukan saya memaksa Anda. Ini Bang Silakan. ya. Tadi lagi di mood saya lupa. Enggak. Gini Bang, tadi kan sempat saya kutip satu kata dari Abang, di mana itu ajaran kasih, ya kan? Bang? Iya, Matius 10:34. Yesus datang tidak membawa kedamaian. Justru Yesus mengajarkan membawa pedang, kata Yesus. Lalu Abang bilang di mana itu ajaran kasih? Ini Bang, saya jelaskan. Saya tidak bisa jelaskan panjang lebar sesuai ayat karena tidak ada Alkitab di sini Bang. Mungkin saya lupa ayatnya di mana, pasalnya di mana. Tapi di situ tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Ingat tuh Bang, ajaran Tertulis di yang hukum Abang Taurat, bilang Bang. ajaran kasihnya di mana Itu tertulis di Itu hukum yang mau saya Taurat, tanyakan, bukan Bang. diajarkan Yesus, Bang. Itu tertulis di hukum Taurat, bukan di ajaran Yesus. Gimana? Itu tertulis di hukum Taurat, bukan di ajaran Yesus. Ya mengajari kasihlah sesamamu itu Elohim, bukan Yesus. Itu di hukum Taurat itu Bang. 10 hukum Taurat. Kasihlah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu di hukum Taurat, bukan Yesus yang ngajarkan Bang. Cobalah. Sayangnya enggak bawa Alkitab. Bang, jangan lupa juga Bang, ada ayat mengatakan begini, barang siapa yang tidak menerima aku sebagai rajanya, bawalah dia ke bunuhlah dia di hadapanku. Itu perkataan Yesus tuh Bang. Banyak ayat-ayat seperti itu yang dibawakan sama Bro Erik tadi masih ini Bang, masih enak itu didengar. Yang saya bawakan lagi lebih parah lagi. Barang siapa yang tidak menganggap aku menjadi rajanya, bunuhlah dia di hadapanku. Itu kata Yesus. Di Lukas 14:26 Bang. Yang Anda sebutkan tadi itu di Matius 22 data 37 sampai 40. Matius 22. Kami yang paham Bang Bible Bang, karena kami belajar. Cuman masalahnya di sini kami heran sama kalian.
Apa Setelah enggak? kami Gini, pelajari, Bang Andrian, apakah Lukas 4:26 ini enggak pernah dikasih tahu sama Bapak Pendeta atau gimana? Enggak pernah dibacakan? Lukas 14. Iya, Lukas 14. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci, bukan. Nah, ini juga sama Ya, ini. itulah. Lukas Itulah 14:26 juga mengatakan itu sama. Ini lebih parah lagi. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki maupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan menjadi muridku. Nah, gimana ini? Mau jadi muridnya Yesus harus ninggalin, harus membenci dulu ibunya, Membenci. bapaknya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, gimana ini ajaran apa ini? Gini bang, coba abang baca ulang. Jangan cuma kutip satu ayat. Ayo coba abang baca ulang. Loh, kamu juga tadi nerangin cuma kutip satu ayat kok. Mau kamu nggak baca satu perikop? Kasihlah musuhmu itu berapa ayat? Bang Andrian, bang. Posisi saya Kalau tidak abang, keluar bang gini, kita. kalau abang keberatan dengan penyampaian dari Bang Beni karena satu ayat, ya udah abang bacakan satu perikop, itu baru paten. Bacakanlah satu perikop. Kami setia mendengarkannya. Jangan alasanmu gak ada Bible. Kau baca dari Google. Dah. Jangan alasanmu gak ada Bible. Dah. Kami tunggu di sini. Bacakanlah satu perikop. Ayo. Tapi ingat, jika kau menyampaikan satu ayat, jangan juga baca satu ayat. Kau baca juga satu perikop. Lanjut. Satu perikop bawa bang. Kalau perlu sama periuk-periuknya di bawah. Asal ditunjukkan data, jangan satu ayat. Baca satu perikop. Tapi giliran nanti dia ditanya, dia bawa satu ayat. Tadi pun dia cuma bacakan satu ayat. Kasihlah musuhmu. Ini tadi kan saya kan tidak bacakan, saya kan sudah bilang. Saya tidak membawa data, tidak membawa Alkitab. Jadi apa yang saya ingat saja. Bang Ben bising lah. Nah kan, marah kan? Abang sih nggak bener ngomongnya. Coba ayolah bang, kita buka cakrawala berpikir kita bang. Kita tuh dikaruniai Tuhan itu otak, akal dan pikiran bang. Cobalah belajar untuk menerima gitu loh bang. Sesuatu hal yang real, yang nyata gitu loh. Bukan hanya asumsi, bukan hanya cerita, bukan hanya doktrin bang. Kita lihat faktanya gitu loh. Tadi saya tanya kepada abang kan, bang pernah nggak baca Bible selain keterbitan LAI? Abang bilang nggak pernah, kan begitu. Nah, Iya. bagaimana abang bisa tahu ya yang LAI terbitkan itu terjemahannya benar atau salah? Itu abang tahu nggak dari mana dasarnya? Contoh kayak begini, Yesus Anda meyakini diangkat kemana bang? Surga. Ke sorga. Sorga itu bahasa Ibraninya apa? Atau bahasa Yunaninya atau apa? Atau bahasa Inggrisnya apa? Saya nggak ngerti bang kalau Ya bahasa itu makanya dalam original teksnya di situ dikatakan Yesus terangkat ke Uranon. Uranon itu ke langit. Kalau ke sorga bahasanya harusnya paradiso, makanya di situ ditulisnya Uranon. Uranon itu langit, diterjemahkan oleh LAI jadi sorga. Sorga itu bahasanya adalah paradiso. Nah, emang apa bedanya? Kami bang ya, umat Islam ini dimanapun kami berada, walaupun beda-beda terjemahan karena berbeda dialek, berbeda bahasa. Ya ini saya tunjukkan sama abang ya, biar apa? Ini sebagai edukasi aja. Abang mau lihat atau enggak terserah. Saya mau ngasih edukasi sama saudaraku yang di bawah ya. Ini bang Gak ya. apa-apa bang. Sama-sama belajar bang. Ini bang ya. Ini tadi saya bawakan Bible yang Kristen Jepang. Oke, sekarang saya bawakan Al-Quran bang. Al-Quran Kristen, Al-Quran Islam ya. Al-Quran Islamnya Cina. Di Cina juga ada agama Islam bang, bukan di Indonesia doang. Nah ini ya. Ini kalau saya buka bang, surat keberapa ini? Oke, kita pakai surat yang pertama lah biar gampang. Apa isinya di sini? Bro Erik, kelihatan nggak? Bisa bantu baca nggak?
Mana? Ini nih. Oh, gak nampak lagi dah. Gak nampak. Ini. Aku sambil jalan soalnya. Hah? Sambil jalan gak nampak. Oke. Bunda Rama izin Bunda Rama. Bantu Bunda Rama. Biar nanti saya nggak dikira asumsi Bunda Rama. Sampai ku suruh moderator turunkan Bang Benny ya. Ya Allah. Nama aku siapa? Bunda Hesti. Sorry. Jangan sampai ku suruh moderator turunkan ya. Enggak, dari tadi aku di roomnya Bu Yastrok sama Bunda Hesti sama Bunda. Sorry. Gak kelihatan Bang, kecil kali tulisannya. Namanya Ini loh. Baluak. Ini. Kabur. Oh kabur. Nah ini. Turunkan nanti ke 5 jam lagi. lanjut. Ya, ini bacanya sama tetap Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayat keduanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim tetap sama, Bang. Dimanapun Al-Quran kami dibawa, Bang, laku, Bang. Nih, ayat kedua ya, surah kedua Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sama, Bang, isinya. Jadi, Bang, Al-Qur'an kami ini, Bang, dibawa ke seluruh dunia, laku, Bang. Laku. Karena semua orang bisa baca. Nah, celakanya ketika Bible Abang dibawa keluar dari Indonesia, laku nggak, Bang? Bang Andrian? Saya nggak tahu Bang kalau laku apa enggak. Ya, sekarang gini, Bible yang Abang pegang nih yang keluaran LAI, Abang bawa ke Thailand, nggak usah